pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya selaku penanggung jawab pada rapat. Saya selaku penanggung jawab pagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta rapat. Pada rapat ini kita semua akan membahas mengenai pemasaran hasil produk baru, yaitu pemakaian satu set keluarga. Langsung saja saya buka rapat pada pagi ini. Sebelum memulai rapat, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan bacakan agenda rapat pemasaran produk baru, yaitu yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa. Yang kedua, pembacaan agenda rapat. Yang ketiga, pengarahan rapat. Yang keempat, laporan pemasaran produk. 5, pembahasan strategi pemasaran produk baru. Yang keenam, rapat. Yang ketujuh, penutup diakhiri dengan doa. Dan yang terakhir, pemberitahuan selanjutnya. Agenda selanjutnya yaitu peran mengenai laporan pemasaran produk 1 bulan ini, khususnya dari manajer pemasaran Saudari Vivi. Untuk Saudari Vivi, jelaskan sedikit mengenai produk pemasaran kita selama terakhir. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan melaporkan kegiatan pemasaran selama 1 bulan terakhir ini. Untuk kegiatan pemasaran selama 1 bulan terakhir ini, permintaan pasar turun sebanyak 30% dari bulan lalu. Padahal kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan. Bagaimana bisa omset pasar menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja menambah bahan baku pada pihak produksi dan kita akan segera meluncurkan produk baru. Apa yang menjadi penyebabnya? Iya, Bu. Jadi penyebab penurunan tersebut dikarenakan banyak pesaing yang memiliki harga terjangkau, namun pembeli seringkali tidak memperhatikan kualitas produk. Padahal sudah kami lakukan beberapa kali survei pasar yang memiliki hasil bahwa perusahaan kita ini memiliki produk dengan kualitas terbaik dibandingkan dengan produk perusahaan lainnya. Atas kasus ini, kita harus cepat mengambil tindakan supaya meningkatkan omset pasar. Menurut saya, sebaiknya kita menerapkan strategi pemasaran baru, baik untuk produk lama maupun produk baru, sehingga omset penjualan dapat kembali meningkat. Iya, sebaiknya kita menerapkan strategi pemasaran baru. Strategi pemasaran terbaru bisa kita bahas sekalian setelah penjelasan produk baru. Selanjutnya, mungkin manajer produksi bisa menjelaskan mengenai produk baru yang akan kita luncurkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dela. Mengenai peluncuran produk baru, ada beberapa hal yang harus kita bahas agar produk ini dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan kita. Salah satunya mengenai model rancangan produk dan strategi pemasaran yang akan kita gunakan. Produk baru yang akan kita luncurkan berupa satu set pakaian keluarga yang mana terdiri dari atasan ayah dan anak laki-laki, serta dress untuk ibu dan anak perempuan. Untuk motif dan bahannya apakah sudah ditentukan? Karena untuk pakaian set keluarga harus memastikan bahwa bahan yang dipakai terasa nyaman ketika dikenakan oleh anak-anak. Ya, kami sudah memilih baik itu dari bahan dan model pakaian. Bahan yang kami pilih sudah menyesuaikan kenyamanan pemakaiannya. Jadi, kami sudah melakukan beberapa survei mengenai kain yang cocok digunakan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Sedangkan modelnya kami sesuaikan dengan model terkini yang elegan agar terkesan sederhana, namun tetap terlihat mewah dan trendy. Menurut saya, jika dirasa produk sudah dirancang dengan baik, manajer produksi bisa mengirimkan proposal produk pada saya dan manajer pemasaran. Selanjutnya, kita bahas mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk baru bulan ini.
Bu, jika diperbolehkan, saya izin untuk memberikan pendapat mengenai strategi pemasaran produk. Sesuai dengan penurunan tingkat penjualan, kami sudah melakukan survei mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kami sudah merangkum beberapa faktor yang menyebabkan penjualan menurun. Pertama, harga pesaing lebih murah, tetapi kualitas produk mereka lebih rendah dari produk kami. Faktor yang kedua itu, menurut hasil survei yang kami lakukan, pada remaja, kebanyakan mereka berpendapat bahwa variasi warna yang kita miliki kurang cocok dengan mereka. Kemudian faktor ketiga, kita kurang menekankan pemasaran produk pada media online maupun marketplace. Baik, jadi dari beberapa faktor terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan penjualan menurun. Dari divisi pemasaran sendiri untuk media online dan marketplace, bukannya sudah berjalan sejauh ini. Kenapa kok media online ini masih menjadi faktor utama? Seharusnya jika berjalan sesuai dengan rencana dan timeline, hal tersebut tidak menjadi alasan mengapa penjualan menurun. Iya Bu, jadi di sini kami memberitahukan bahwa belakangan ini kami kurang fokus mengenai pemasaran online dikarenakan beberapa alasan seperti kurangnya ide untuk konten dalam sosial media. Menurut saya sendiri, apabila itu menjadi alasan kita maksimal pemasaran online, saya berpendapat bahwa bagaimana kalau kita menawarkan kepada beberapa pihak yang memiliki pengaruh besar di sosial media, seperti selebgram, seleb TikTok, ataupun YouTuber. Di sini kita bisa menentukan mereka yang memiliki konten sesuai dengan perusahaan kita, yaitu yang berkaitan dengan dunia fashion. Saya setuju buat manajer produksi, karena saat ini orang yang berpengaruh hanya dari dunia maya, televisi, tapi juga sosial media. Untuk itu saya menyarankan Kakak Tasya Farasya, karena saya lihat dia memiliki followers Instagram, followers TikTok, dan subscriber YouTube yang cukup banyak. Itu kita dapat memberikan endorse berupa set pakaian. Jadi untuk masalah pemasaran online, kita bisa meningkatkan melalui platform yang ternama dan memanfaatkan selebritas masa kini. Baik, saya setuju akan hal itu. Nanti manajer pemasaran bisa memberikan arahan kepada staf akan hal ini. Selanjutnya, kita beralih pada 2 faktor yang menyangkut bagian produksi. Di sini ada faktor mengenai variasi warna dan harga yang berkaitan dengan kualitas. Izin menanggapi. Jadi di sini yang menjadi faktor penjualan menurun mengenai pemilihan warna. Kami dari pihak produksi akan memilih warna yang lebih sesuai lagi dengan tren masa kini. Kami memiliki kesulitan karena terkadang kita mendapatkan kain yang sesuai namun dengan warna yang tidak sesuai. Menurut saya, kita bisa menggunakan survei questionnaire lewat online untuk berbagai kalangan, sehingga nantinya kita dapat mengetahui tren warna apa saja yang disukai dari berbagai kalangan. Saya setuju. Kalau begitu, lakukan survei secara online saja. Untuk masalah kain, kalian bisa mencari vendor kain yang berkualitas untuk melakukan kerjasama dan mendiskusikan harga yang sesuai. Baik, Bu. Saya juga memiliki rencana mengenai variasi warna pada produk baru, akan kami usahakan secepatnya. Rencananya, kami akan melakukan survei online melalui sosial media yang nantinya akan berkoordinasi dengan tim pemasaran untuk menggunakan sosial media dan mengisi konten mengenai survei pasar. Baik, kalau begitu beberapa faktor sudah kita cari solusinya, mulai dari strategi pemasaran online yang harus kita tingkatkan, dan kualitas produk yang harus kita sesuaikan dengan harga dan tren masa kini. Sebelum kita mengakhiri rapat kali ini, kepada sekretaris bisa membacakan notula rapat. Baik, terima kasih Bu Dela. Saya akan membacakan notula pada rapat hari ini. Rapat pemasaran produk baru Clarissa Fashion
pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 9.00 sampai 11.00 tempat Zoom meeting. Ketua, General Manager, Sekretaris Manajer hadir dua peserta. Susunan acara yang pertama pembukaan dan pembacaan doa, yang kedua pembacaan agenda rapat, yang ketiga pengarahan rapat, yang keempat laporan pemasaran produk, yang ke-6 strategi pemasaran produk baru, yang ke-6 kesimpulan rapat, yang ke-8 penutup diakhiri dengan doa dan pemberitahuan rapat selanjutnya. Risalah pembicaraan acara yang pertama pada pukul 9.00 WIB, rapat dibuka oleh Sekretaris Manajer. Pimpinan rapat membacakan agenda rapat. Kedua, laporan manajer pemasaran, penurunan penjualan, penyebab penjualan produk. Acara yang ketiga, penjelasan baru, deskripsi produk baru, kualitas produk baru. Acara yang keempat, pemilihan pemasaran, faktor penurunan penjualan, meningkatkan pemasaran lain, penetapan bahan penyesuaian harga. Terima kasih untuk rapat kali ini. Kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk rapat selanjutnya akan diadakan 2 minggu lagi untuk menunjukkan laporan dari penjualan produk baru. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.